Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Karena kasih-Mu Tuhan, hari ini kami boleh ada hari ini Yesus. Hanya karena pertolongan-Mu Bapa, kami ada sampai hari ini Tuhan. Kami boleh berdiri Tuhan. Kami boleh menikmati apa yang Tuhan beri Tuhan dalam hidup kami. Semuanya hanya karena kasih-Mu Yesus di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saat ini kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Kau Allah yang mulia. Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Kau Allah yang baik. Terima kasih Yesus. Mulia Engkau Tuhan. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa. Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan hormat, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Mari saya undang untuk seluruh jemaat bangkit berdiri. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita mau mengagungkan Dia Yesus, Raja di atas segala raja. Bagi Allah yang mulia, Kau yang bertahta Tuhan, yang bertahta di kerajaan surga. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya. Mari datang kepadanya. Sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa. Engkau layak disembah. Sama-sama katakan haleluya, haleluya. Terpujilah namamu.
Pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya. Puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lama. Sekali lagi lebih sungguh katakan haleluya. Haleluya Engkau Yesus. Haleluya. Glory, 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 glory bagi namamu. Puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya Engkau Tuhan. Haleluya Engkau Yesus. Yesus yang layak dipuji. Terima kasih. Kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bagi Dia sekali lagi katakan segala puji dan hormat. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi namamu. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami memuliakan namamu Yesus. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu Yesus. Kaulah yang terlebih besar. Kaulah yang terlebih besar. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Dia adalah Allah Raja di atas segala raja. Jangan Tuhan Allah kita. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu Yesus. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami sembah, sembah, sembah. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Kaulah yang baik. Kaulah yang baik Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi Nama. Kami mengingat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengingat setiap campur tangan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Oleh sebab itu kami mau menyembah-Mu Yesus. Kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau memberikan hati kami hanya bagi-Mu Yesus. Kaulah yang layak dipuji. Kaulah yang layak disembah. Tuhan Yesus. Kau Tuhan kami. Haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus,
puji sungguh. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami memuji Engkau Yesus. Kau Raja di atas segala raja. Yes. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan hormat, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Sekali lagi katakan, segala puji dan hormat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan saya minta kesian Ibu Sianipar untuk bawa kita di dalam doa pembukaan. Haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian syukur bagimu Tuhan Allah kami yang hidup. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Allahku. Terima kasih Tuhan, haleluya. Penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang layak dipuji, Engkau Tuhan yang layak disembah. Untuk itu kami datang Tuhan di tempat ini. Kami berkumpul bersama saudara seiman kami Tuhan. Kami datang membawa hati dan pikiran kami. Kami datang membawa seluruh hidup kami. Satu tujuan kami Tuhan, kami ingin memuji-muji, memuliakan nama-Mu. Kami tinggalkan segala beban hidup kami Tuhan. Saat ini hanya ada ucapan syukur yang akan keluar dari mulut kami. Hanya ada kegirangan sukacita Tuhan yang kami bawa di hadapan-Mu. Dan inilah kami Tuhan, Engkau mengenal setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang hidup. Engkau yang memelihara kami di sepanjang hari-hari yang telah kami lalui. Dan jika kami boleh ada Tuhan saat ini sebagaimana kami ada. Terima kasih buat hidup kami Tuhan. Terima kasih buat sehat kuat kami. Terima kasih buat semua yang baik yang Engkau kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan penuhi kami, penuhi setiap kami yang ada di tempat ini. Bahkan Tuhan ruangan ini, tempat di mana kami berkumpul memuji-muji Engkau. Engkau hadir dan Engkau berkuasa memimpin kami kepada kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Allah yang hidup. Kuasai hati pikiran kami, kuasai tempat ini. Bahkan setiap kami yang ambil bagian Tuhan, Engkaulah yang melawat dan memimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah yang hidup. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami memuji dan menyembah. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Haleluya. Seluruh jemaat boleh silakan duduk. Walaupun dalam keadaan duduk, tapi kita mau menyembah Tuhan. Kita memuliakan Dia. Sebab Dia adalah Allah yang besar. Dia Allah yang layak kita puji dan kita sembah. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia, kemurahan-Nya besar. Kemurahan-Nya besar. Tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sekali lagi katakan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan.
besarkanlah namanya. Sebab Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Puji Tuhan, terima kasih Yesus. Seluruh jemaat bangkit berdiri, sama-sama katakan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Mari menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh. Sekali lagi katakan, Tuhan yang ajaib. Yes. Kau Tuhan yang kuasa. Mari haleluya, yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh. Sekali lagi, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib. Yes, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus oleh. Jiwa kami ditebus oleh-Mu Tuhan. Jiwaku ditebus olehnya. Terima kasih Yesus, Kaulah yang baik Tuhan. Kita masih rindu memuliakan nama Tuhan. Kita masih mau membesarkan Dia, Allah yang dahsyat, Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Semua bertepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Sama-sama katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Mari datang menyembah Dia. Sebab Kau Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya dengan bersuka. Haleluya. Dia bentuk keselamatan. Puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar.
besar. Tuhan Raja Maha Besar. Kami mau datang menyembah-Mu Yesus. Mari datang menyembah-Nya. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung kehadiran-Nya. Datanglah, mari bersyukur padanya dengan bersuka. Bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji-Nya Tuhan Raya Maha Besar. Dengan bersuka, bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji-Nya Yesus. Dengan bersuka, bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji-Nya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau Raja Maha Besar. Haleluya. Haleluya. Kita masih mau memuji Raja di atas segala raja. Kita masih mau menyenangkan Dia, Tuhan. Dialah Raja, Dialah Allah kita. Mari kita mau lebih bersuka lagi memuji nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja. Dia yang perkasa, Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia menolongku dari hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud berdendang. Agunglah kebangkitan-Mu. Amin. Haleluya. Mujizat terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatan-Mu. Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada
yang layak kami puji Tuhan. Allah yang layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Seluruh jemaat boleh silakan duduk. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Allah yang baik Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan di dalam hidup kami. Kasih-Mu selalu baru Tuhan. Kasih-Mu selalu menyertai hidup kami Yesus. Terima kasih Bapa. Biar Kau lihat Tuhan, bahwa kami tetap menjadi anak-anak-Mu yang setia. Biar Kau selidiki hati kami Tuhan. Kau temukan kami Tuhan. Masih menjadi anak-anak-Mu yang taat kepada-Mu Tuhan. Kami tahu Bapa, kami sering terjatuh Yesus. Kami kadang lemah Tuhan. Tapi kasih-Mu Yesus, kasih-Mu Allah yang tidak berkesudahan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Selidiki hati kami Yesus. Selidiki hati kami. Biar Kau dapati kami masih tetap setia kepada-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hati kami Tuhan. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kami lihat, Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kami mau terus menjadi anak-Mu yang setia Tuhan. Ajar kami Tuhan, perbarui kami Yesus. Biar Tuhan, biar Kau lihat Bapa, kami tetap setia kepada-Mu Yesus. Sama-sama katakan, selidiki aku, lihat hatiku. Lihat hatiku, Makasih Yesus. apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha tahu, Kau yang Maha tahu dan Kau yang menilai. dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kami lihat, Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Kami berjuang sampai akhirnya
kita tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang sungguh baik, yang ada sampai hari ini di dalam hidup kita. Di hidupku, Sebab Dia adalah Allah yang sangat baik, kasih-Nya sungguh luar biasa. akhirnya Kami bersyukur. dapati aku tetap Sekali lagi setia. katakan, telah kami lihat. Aku lihat Terima kasih kebaikan-Mu yang tak pernah si mutiara dan kesudahan Yesus. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku setia. Haleluya. Kami mau tetap setia kepadamu Tuhan. Kami mau tetap setia kepadamu Yesus. Walau banyak Bapa masalah di belakang kami Tuhan, tapi kami tahu Bapa, Kau yang selalu mengulurkan tangan-Mu untuk kami Yesus. Kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kasih-Mu Yesus. Karya salib-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami untuk tetap setia kepadamu Yesus. Ajar kami Tuhan tetap setia Tuhan. Selalu berjalan bersama dengan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Yesus. Hari ini kami hadir di tempat ini Tuhan. Kami ada di tempat ini ya Yesus. Ini adalah salah satu tanda kami bahwa kami mencintai-Mu Tuhan. Kami mau setia kepadamu Tuhan. Glory, glory, glory Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Tak ada yang dapat kami berikan kepadamu Tuhan. Tiada hal yang mewah Tuhan, yang besar Tuhan yang kami punya untuk menyenangkan hati-Mu Yesus. Kami lemah Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya Bapa di mata-Mu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan. Puji-pujian kami Tuhan Yesus. Nyanyian kami Tuhan. Boleh menyenangkan Engkau saja Yesus. Sebab tak ada yang dapat kami berikan Tuhan selain kesetiaan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang selalu memperhatikan kami Yesus. Kami berterima kasih Tuhan. Kami berterima kasih Yesus. Pujilah bagi nama-Mu Tuhan. Pujilah bagi nama-Mu Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kebenaran firman-Mu yang akan meneguhkan hati kami Tuhan. Kau yang akan menampar kami Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya walaupun kami jatuh, Engkau angkat Bapa melalui kebenaran firman-Mu. Agar kami tetap selalu hanya memandang kepadamu Yesus. Setia kepadamu saja Tuhan. Bersyukur selalu kepadamu Tuhan. Terpujilah bagi nama-Mu Yesus. Kami juga akan memberikan korban persembahan kami. Korban persembahan kami Bapa yang sederhana ini Tuhan. Kami akan percaya Engkau tilik dari sorga Bapa. Agar persembahan kami hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Terpujilah bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari seluruh jemaat silakan duduk. Bagi yang bertugas boleh silakan maju ke depan.
Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Makasih Yesus. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, you reign in victory, Jehovah Shalom, and I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah. Saya serahkan kepada hamba-Nya akan membawakan kebenaran firman Tuhan. My Prince of Peace, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Because of who you Silakan duduk para pelayan altar pujian. Tuhan memberkati pelayanannya hari ini. Senang sekali bisa jumpa saudara lagi di minggu ini. Tuhan sudah tolong kita sepanjang minggu berjalan. Kita sudah nikmati penyertaan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Saya percaya semua yang hadir hari ini alamin anugerah Tuhan sepanjang minggu. Amin. Coba yang percaya boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Semangat dengar firman Tuhan. Semangat. Oke Bapak Ibu Saudara, kita mari langsung membuka Alkitab dan kita baca firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini akan saya ambil di dalam kitab 1 Petrus yang pertama. Surat Petrus yang pertama ayatnya yang ke-12. 1 Petrus yang pertama ayatnya yang ke-12. Sudah dapat boleh bilang amin. Oke. Sorry, 1 Petrus 4 ayat 12.
1 Petrus 4 ayatnya yang ke-12. Puji Tuhan. Ya, saudara-saudara, saya membacakan ini bagi saudara, saudara bisa mengikutinya dengan bersuara atau dengan hati saudara saja, tapi selalu saya bilang lakukan itu dengan iman saudara karena saudara sedang membaca perkataan Tuhan. Haleluya. Oke, 1 Petrus 4 ayat 12. Saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah itu suatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Saudara-saudara, sebenarnya khotbah ini adalah lanjutan bagian dari apa yang saudara sudah dengar minggu lalu. Sebenarnya di minggu-minggu bahkan bulan lalu sampai ini, khotbah itu sebenarnya berkaitan satu dengan yang lain. Dari mulai mendasar, ada dasarnya Kristus, orang membangun imannya, membangun percayanya, membangun pertobatannya harus dasar Kristus. Pertobatan tanpa Tuhan bukan sebuah pertobatan. Amin. Banyak orang bilang saya mau bertobat dari dosa, pelanggaran, saya mau hidup benar baik. Tapi kalau engkau di luar Kristus, itu sama dengan neraka dalam kacamata iman orang Kristen. Makanya seorang Kristen harus menaruh Kristus dalam hidupnya, baru dia membangun kebajikan dan sebagainya. Karena Alkitab bilang, hendaklah kamu dalam hidupmu hendaklah imanmu engkau menambahkan dengan kebajikan dengan kesalehan. Jadi engkau harus punya iman terhadap Tuhan baru menambahkan kebajikan kesalehan. Itu dasar. Nah, saya bilang dasar itu cuma membangun di atas dasar itu ada dua hal. Di mana ketika orang kenal Tuhan, yaitu percaya dan bertobat. Tapi kalau kita ikut urutan Alkitab, sudah saya jelaskan beberapa kali di minggu, selalu Alkitab bilang bertobat dan percaya, bertobat, percaya, dibaptis. Seperti bertobat itu harus pertama terjadi sekalipun itu dalam kurun waktu dekat, tapi pertobatan terjadi di kehidupan kita, Bapak Ibu. Ini saya ulang-ulang, saudara pasti paham ketika setiap minggu saya ulang-ulang. Saudara, karena pertobatan menurut Alkitab dalam bahasa aslinya itu artinya hanya berubah pikiran. Orang gak mungkin berubah pikiran lalu menaruh percaya kepada Tuhan. Dia harus berubah pikirannya dari dosanya, dari hidup lamanya kepada Kristus. Karena gak mungkin orang ikut Kristus sambil membawa hidup lamanya. Dia harus berbalik dari pelanggaran-pelanggarannya, baru dia pantas di hadapan Tuhan sebagai bentuk pernyataan imannya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, 2 minggu kemarin saya bilang, kalau engkau bilang kau beriman, iman itu ada 3. 1, iman itu harus apa? Minggu lalu saya bilang, disertai perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan pasti iman yang mati. Yang kedua apa? Iman itu harus disertai apa? Pernyataan, pengakuan. Alkitab bilang kalau engkau gak mau mengaku, malu mengaku di hadapan manusia, aku juga malu mengaku engkau di hadapan Bapa. Jika engkau beriman, katakanlah kepada gunung itu, katakanlah kepada pohon itu terbantun, pindahlah ke laut. Artinya apa? Imanmu harus engkau nyatakan dengan pernyataan. Dunia ini butuh pernyataan. Kristus siapa? Melalui iman kita. Haleluya. Nah, minggu lalu kita bicara ketiga, iman. Kalau engkau bilang beriman, iman itu harus diuji. Ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Nah, minggu lalu saya masih bicara tentang iman itu harus diuji. Siapa yang ngeluh tentang ujian iman, siapa yang mundur tentang ujian iman, sebenarnya dia itu tidak beriman. Kan sederhana ini kekristenan. Yuk kita belajar sama-sama supaya kita belajar mendeteksi apakah kita beriman dari hal apa saja sih. Nah, alat deteksi kita beriman adalah ujian dan pencobaan. Minggu lalu saya katakan ujian terhadap imanmu. Berarti ujian itu, iman itu ada ujian. Apa itu ujian? Kita undur ayat di atas. Ternyata di atas adalah pencobaan. Lalu belum titik, masih koma, ujian terhadap iman. Jadi pencobaan itu adalah bagian dari ujian. Nah, saya bilang ada 2 yang menguji. Yang kedua adalah ayat yang kita baca ini. 1 Petrus 4 ayat 12. Apa yang menjadi ujian? Saudara yang kekasih, jangan kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai apa? Ujian. Saudara, ujian kali ini disebut dengan istilah apa? Api siksaan. Kalau saya baca itu api siksaan, saudara, di dalam kata aslinya ini saya contek dulu. Purosis, api siksaan itu purosis. Artinya itu
kehebatan dari sebuah penderitaan. Jadi bukan hanya penderitaan biasa, Bapak Ibu Saudara. Jadi saudara-saudara dengar baik, orang Kristen gak pernah luput dari setiap ujian. Saya tahu Anda gak mampu bilang amin karena gak mau ada yang dapat ujian. Haleluya. Karena Yesus juga kan berdoa, jangan bawa kami kepada pencobaan. Jadi saudara ikut kata Tuhan Yesus, jangan bawa kami. Tetapi Alkitab bilang orang Kristen dipanggil untuk dua hal, percaya dan pikul salib setiap hari. Nggak boleh, dua-dua ini harus engkau jalanin di hidup ini. Mari kita mulai mengulas 1 Petrus 4 ayat 12. Bapak Ibu Saudara, ini Alkitab. Surat Petrus ini dimulai dari kata begini, saudara-saudara yang kekasih. Kalimat ini tidak menunjuk kepada semua orang. Paham? Hanya kepada saudara-saudara yang kekasih. Bukan semua orang. Khusus kepada jemaat yang menerima surat Petrus. Jadi saya mau bilang, apa yang akan diulas di bawah, ini adalah bagian yang harus dijalani oleh apa yang Petrus bilang. Saudara-saudara yang kekasih, jemaat Tuhan, orang-orang percaya. Jadi orang percaya, saya simpulkan, tidak bisa luput daripada mengalami api siksaan, cobaan ujian. Saudara, ujian cobaan tidak pernah memandang bulu. Bulu taki, bulu tui, bulu. Kalau di Manado banyak bulu-bulu saudara ya. Bambu. Bulu nasi jaha. Nah itu bulu. Padahal bambu kira-kira. Dia gak mandang bulu. Mau hitam, mau putih, ujian sama. Dia gak mandang orang kaya, orang miskin. Oh saya mah miskin jadi jarang dapat ujian. Enggak. Porsi sama. Hello? Oh dia pendeta, saya kan cuma jemaat. Kadang ujiannya lebih banyak pendeta. Enggak, sama. Haleluya. Nggak pandang tua, nggak pandang muda, sama. Saya mau beritahu, ini ujian cobaan datang, nggak pandang bulu. Yang pelayanan nggak pelayanan, sama. Karena ini sama buat kita semua. Yang paling penting adalah mempersiapkan hidup ketika api siksaan datang. Karena kita harus berdiri menghadapi api siksaan tetap teguh. Berdiri nggak goyah. Sementara orang yang lain dapat api siksaan tumbang. Hari Kamis saya khotbah apa? 10.000 di kiri, 1.000 di kanan roboh. Engkau berdiri di tengah. Saya bilang pertama, ketika ada orang berdiri yang roboh, itu dalam tiupan angin yang sama, masalah yang sama. Kalau itu yang datang merobohkan orang itu adalah panah, semua kena panah termasuk yang berdiri. Tapi kenapa dia berdiri? Yang banyak itu roboh. Artinya cuma sedikit orang Kristen yang mampu berdiri. Tuh khotbah, Kamis khotbah apa? Lupa saya. Ya Kamis baru-baru saudara. Ya, ujian tuh datang gak pandang bulu. Apalagi kita yang bilang saya pengikut Kristus. Ayat 1 dulu. Ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus, perhatikan, kamu pun harus juga, baca baik sama-sama, 2, 3, mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Pikiran yang demikian itu apa? Pikiran yang demikian itu apa? Jangan lihat muka saya, lihat itu ayat Alkitab. Saya sudah cukup ganteng untuk dilihat. Coba, ayo. Halo, coba. Hendaklah kamu persenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Apa itu? Pikiran demikian itu apa? Ayat 1. Karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus mempersenjatai diri dengan pikiran. Yesus saja menderita jasmani. Gitu maksudnya. Itu kita lihat Yesus menderita, jadikan itu senjata loh buat hidup kita. Alkitab bilang itu apa?
Hei, senjata. Salah satu cara melawan ujian, melawan cobaan, taruh itu pikiran ini bahwa Yesus saja menderita. Masa saya mengeluh kalau menderita? Nanti saya bilang, penderitaan dengan kita sama enggak? Jadi kita nggak mungkin sama ada penderitaan Yesus. Nggak ada orang yang bisa memikul penderitaan Tuhan, nggak ada. Tapi kalau dia yang lebih menderita dari kita mampu bertahan, masa kita nggak bertahan? Persenjatai itu dengan cara berpikir seperti itu Bapak Ibu. Makanya kalau di Manado, saudara, kalau ada orang mati nggak tahu di tempat lain, kalau rata-rata nangis ya. Semakin banyak yang nangis berarti acara duka itu lebih syahdu, lebih bermakna ya lebih. Jadi ada orang kalau nangis biar dia mau bilang dia sambil nangis ya. Misalnya kalau ada tantenya yang meninggal ini anak kecil. Oh kasihan. Tapi saya mau nangis ya gitu kan. Ada orang dari sini? Enggak ada. Oh kasihan anak masih kecil so mati. Kalau ngana besar kita kasih sekolah pangan. Dia itu ngomong tapi sambil nangis saudara. Jadi semua orang begitu nangis. Satu waktu tetangga yang mati ini adalah Pala. Di sini apa bilang ya? Kalau Pala RT. Yang RT angkat tangan. Wah RT, ada RT. Ini RT sudah jadi RW. Ini RT di Cengkareng. Wah luar biasa. Di Cengkareng lebih banyak ya fulusnya daripada di Tangerang. Oke. RT datang, kita bilang Pala. Pala ini pun ikut nangis di depan peti mati. Apa dia tangis? Aduh kasihan, kamu masih kecil, mati, tapi enggak apa-apa. Gitu. Dia bilang, sedangkan presiden mati. Sedangkan artis-artis terkenal mati. Terakhir dia bilang, sedangkan Tuhan Yesus mati. Apalagi ngana pencuri mangga, mati. Ternyata itu Pala punya pohon mangga, dia suka curi, saudara. Nggak mandang. Kalau Tuhan itu menderita, taruh itu konsep penderitaan itu di hidup kita. Salah satu senjata. Kalau engkau mundur dari menderita, berarti Anda nak punya konsep ini di pikiran kita. Ya, yang percaya bilang amin dong. Kalau ada dokter yang bilang kalau kau menderita datang sama saya bebas. Kita biar bayar mahal datang kan. Ini gak perlu bayar loh. Anda hanya taruh ini senjata di hidup kita. Sedangkan Tuhan menderita. Sedangkan Tuhan mati. Apalagi saya. Yang siap menderita bilang amin. Takut so? Emang takut? Ya. Yang kedua di kalimat ini apa itu? Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran. Seolah-olah kalau orang Kristen dapat masalah heran dia. Enggak, jangan heran. Itu orang kalau heran biasa katanya apa? Kata-kata kalimatnya seperti apa? Kenapa ya? Kok bisa ya? Kan itu ya, apa lagi? Itu yang saya maksud. Kok saya kenapa bukan dia ya? Heran. Saya suami istri baru menjenguk jemaat ya. Pak Sipahutar. Karena minggu lalu jemaat sudah datang. Saya udah habis gereja, kok pada siap-siap kemana ini? Pak kami mau jenguk. Dalam hati saya bilang, begitu dong kalau jemaat apalagi diakonia. Nggak perlu gembala suruh, jenguk orang sakit gitu dong. Saya waktu bilang Anda mau pergi, saya malah nggak mau ikut, saudara. Supaya saudara pergi sendiri. Jatah. Kemarin kita pergi. Lalu ibu rumah tangganya cerita, tahu nggak om? Waktu suami saya masuk rumah sakit, itu barengan anak saya masuk rumah sakit sini. Waktu anak masuk rumah sakit, yang di rumah juga sakit. Menurut dokter harus masuk rumah sakit lagi, saudara. Waktu operasi pertama suaminya dia angkat kaki, jarinya ada lagi banyak tuh penderitaan, saudara. Nah, ada bilang kenapa saya ya? Oh enggak ya, saya cuma bilang om,
Apa yang Tuhan buat, so itu yang paling baik. Kalau saudara bilang gini, kok kenapa saya? Kok kenapa bukan dia? Saudara masih belum sampai pada kadar iman yang sebenarnya. Orang Kristen gak perlu heran kalau dapat masalah, dapat ujian. Makanya kelihatan dari cara beribadahnya. Karena dia anggap masalah itu gak heran bagi dia, dia tetap kebaktian. Pagi, siang, sore, malam. Kebaktian di rumahnya sendiri. Sambil nangis gak keluar-keluar kamar. Hei, jangan pernah berubah kesetiaanmu hanya karena ujian. Karena ujian itu apa? Gak perlu diherankan. Sekalipun itu proses nyala api siksaan. Oke? Yang ketiga, yang berikut ayat 13. Yang ketiga ayat 13. Oke. Jadi pertama kalau orang dapat alami persoalan sebagai anak Tuhan, sebagai jemaat yang terkasih, apa katanya? Enggak usah heran. Enggak usah kok kenapa saya? Orang kenapa saya lama-lama kan dia mundur. Kalau begitu udah 20 tahun jadi anak Tuhan, 20 tahun ikut Tuhan, 20 tahun jadi Pantekosta. Dia mundur jadi pantai sebelah, saudara. Halo? Jangan pernah mundur, saudara. Amin. Jadi saudara sedang menderita gak usah mundur. Apalagi cuma dihina orang. Hei, yang saya heran Anda mundur hanya lihat kekurangan orang. Jangan cari-cari cobaan ya. Jangan cari-cari cobaan. Kalau mau setia iring Tuhan, harus memandang Tuhan. Nggak ada amennya? Ayat 13. Sebaliknya daripada saudara heran, harusnya ini bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Tuhan. Nah ini yang saya bilang. Bahwa waktu kita alami penderitaan, memang gak semua penderitaan Tuhan, cuman bagian per bagian. Kalau semua yang Tuhan alami di kayu salib, saudara alami, saudara gak sanggup. Percaya? Nah, itu cuman apa? Sebagian. Karena keluarga ini emang lagi diuji tapi gak pernah mundur. Doa aja dia gak pernah gak datang. Gitu dong jadi orang Kristen. Artinya ini harus jadi pelayan ini. Model-model begini saudara. Halo? Apa saya bilang tadi? Bagian yang kamu dapat dalam Kristus. Jadi kalau saudara alamin masalah, alamin proses tadi, saudara harus anggap itu biasa, heran. Karena 1 Korintus 13 bilang apa? Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan. Iya. Jadi gak perlu heran karena biasa. Allah bisa karena saudara bingung kan? Allah bisa karena biasa. Orang bilang Allah itu adalah Allah di atas. Nanti udah kita gak belajar bahasa Indonesia hari ini. Jadi itu biasa dan kemudian harus dianggap bersuka cita. Lalu minggu lalu saya sudah bilang kenapa kita anggap berbahagia kalau kamu jalan percobaan kan? Kita mau lihat bagian lain menurut konteks 1 Petrus. Apa yang kita dapat waktu kita dapat persoalan, dapat proses. Tapi kita itu tetap menganggap itu biasa, enggak heran. Lalu menaruh hidup dalam kondisi bersuka cita. Lalu kita dapat apa waktu kita bersuka cita? Enggak perlu heran waktu ujian datang. Dengar, kalau Tuhan izinkan ujian datang, Tuhan enggak pernah punya rencana menghancurkan hidup saudara. Amin, amin, amin. Minggu lalu kan sudah bilang, ujian itu ada 2 kan? Ada 3 kan? Benar enggak? Oh 2 atau 3 saudara? 2 atau 3? Dari setan, dari Tuhan, dan dari diri sendiri bukan? Oke, dan sikapnya orang ada 3, haleluya. Mundur, kecewa, kedua bertahan tapi gak buat apa-apa. Apapun yang terjadi, terjadilah. Tapi ada yang ketiga, dia bukan hanya bertahan, tapi dia membuat kemuliaan Tuhan di dalam penderitaan dia. Itu minggu lalu, amin. Oke, yang sekarang kita melihat, kenapa kita harus tidak perlu heran dan tetap bersuka cita saat ujian datang. Mari kita lihat, ayat 13, masih ayat 13.
Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga sama-sama 2-3 boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Catat pertama, ujian, proses selalu erat hubungannya dengan kemuliaan. Dengar, masalah ujian itu sebabnya Tuhan bilang kalau engkau ikut Tuhan engkau harus percaya dan pikul salib. Engkau dikaruniakan bukan hanya percaya tapi menderita bagi Kristus, bukan? Alkitab. Jadi dengar, kenapa Tuhan izinkan ini persoalan harus kita alami imbang dengan rasa iman kita, percaya kita. Kenapa? Karena Tuhan mau kita mengerti apa? Bahwa ujian itu selalu apa? Selalu apa? Hubungan eratnya dengan apa? Kemuliaan. Saya ulang, kemuliaan. Bukankah ada contoh-contoh kita kalau diuji sama seperti emas yang hidup kita seperti emas yang diuji kan? Lalu keluar jadi emas yang mulia. Bahkan kemuliaan itu, ayat ini bilang sampai dia menyatakan waktu. Nyatakan kemuliaannya. Waktu sampai ke surga. Saya kasih tahu sama saudara. Orang Kristen yang bertahan dalam setiap proses hidup. Karena pencobaan itu proses kehidupan saudara. Dari bahasa aslinya. Proses hidup. Dia akan mengalami kemuliaan. Haleluya. Daniel terkenal. Jadi tokoh Alkitab terkenal. Karena dia bisa keluar dari goa singa. Benar? Dia terkenal karena dia lewatin tuh proses ini. Kalau tanpa cerita itu, kitab Daniel itu kitab yang standar. Biasa. Rut, Esther. Coba lihat. Pernah baca kitab Esther? Ketika ada orang mengupayakan untuk dibunuh satu bangsanya. Satu ujian yang besar. Ketika dia menghadap raja untuk membela. Nggak sembarangan. Tidak boleh ada orang bicara pertama kalau raja mengizinkan. Rahasia upahnya apa? Mati. Karena ratu sebelumnya Wasti juga mati. Sekarang Esther naik. Esther nggak bisa buat apa-apa. Sebentar lagi Haman akan membunuh semua orang Israel. Siang malam dia nggak bisa tidur karena besok akan dipenggal atau digantung, saudara. Tapi kemudian Esther menjadi terkenal. Daniel menjadi hebat. Sadrak Mesak menjadi luar biasa karena melewati apa? Dapur api. Orang menjadikan khotbah tentang Daniel, tentang Sadrak Mesak Abednego. Ketika cerita ini itu menjadi kekuatan bagi orang yang mendengar. Apa itu? Proses dapur api ini yang mengangkat kemuliaan Sadrak Mesak Abednego. Haleluya. Amin. Yusuf. Ujian demi ujian. Gak disukai saudaranya. Dikhianatin. Dibuang ke sumur. Dijual. Budak dia saudara. Bagaikan budak dia. Padahal dia anak papa, anak kesayangan. Anak orang diberkati dia. Saudara. Jadi budak di salah satu rumah. Difitnah masuk penjara tanpa diadili. Saudara. 13 tahun. Proses ini berlangsung terus menerus. Tapi saudara lihat. Kalau anda baca Alkitab. Cuma satu keterangan Alkitab yang saya suka. Allah selalu menyertai Yusuf dalam segala sesuatu. Ketika dia berbuat baik orang gak ingat sama dia. Tapi biar orang gak ingat. Dia gak marah. Tuhan kalau ingat kita, Tuhan angkat hidup kita. Seluruh pencobaan, ujian, masalah, tantangan dalam rumahmu, dalam keluargamu, anak-anakmu, saudara. Tapi waktu engkau gak mundur hadapi semua itu.
engkau berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan gak pernah punya rencana menghancurkan kehidupan kita, memalahpetakakan kita, saudara. Saudara lihat, Allah akan taruh kemuliaan di balik semua itu. Boleh bilang amin? Haleluya, jangan mundur. Sebentar lagi kemuliaan datang, saudara sudah mundur. Kalau begini udah gak tahan. Sebentar lagi kemuliaan datang. Jadi bahagian kehidupan kita. Yang kedua, jadi kalau kita bertahan, kita dapat kemuliaan. Jadi saya simpulkan bahwa sukacita itu dalam penderitaan adalah jaminan. Sukacita itu jaminan. Orang-orang yang bersukacita dalam penderitaan bagi Kristus itu adalah orang-orang yang pasti akan memegang kekekalan. Karena Alkitab bilang pada masa dia dimuliakan, Tuhan akan terus ingat. Yang kedua, kita ke ayatnya yang pertama tadi sama ayat yang kedua. Kita ayat pertama. Jadi ini konteksnya apa yang kita dapat dari melihat penderitaan itu sebagai hal biasa, tidak perlu heran dan tetap bersukacita dalam konteks 1 Petrus ya. Oke, ayat pertama mari. Jadi karena Kristus telah menderita badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Itu tanda strip. Sudah saya jelaskan kemarin minggu lalu. Oke. Karena tentang tanda strip, tentang tanda kurung itu saudara. Karena barang siapa telah menderita. Ulang. Bukan barang siapa akan menderita. Bukan. Tetapi barang siapa apa? Telah menderita. Sudah menderita. Bahkan sementara menderita. Ini jaminan hanya orang yang sudah menderita. Sedang menderita. Telah menderita. Menderita penderitaan badani. Ia telah berhenti berbuat dosa. Tahan situ. Ayat 1 dulu. Kenapa Bapak Ibu Saudara kita bersyukur kalau ujian datang? Kita nganggap biasa, gak perlu heran. Bahkan kita bersuka cita karena dengar baik. Penderitaan yang terjadi dalam kita salah satu tujuannya supaya kita berhenti berbuat. Amin. Karena kadang sakit itu lebih baik buat kita daripada kita keluyuran gak pulang-pulang. Mana lebih baik? Sehat. Keluar malam, pulang pagi. Bukan besok paginya, dua pagi berikut saudara. Kalau di iklan Baygon, tahu nonton iklan Baygon? Waktu suaminya pulang subuh, ketuk pintu, istrinya gak bukain, dia bujuk. Apa saya lupa dipanggil istrinya, Ma, misalnya gitu. Dia ada apem, nggak peduli lah, apem apa segala macam. Karena ini iklan, dia nggak peduli juga istri nggak bukain pintu. Dia tidur di luar biar banyak nyamuk, pasang Baygon, aman. Kenapa Allah mengizinkan sesuatu? Karena Allah meminimalisir pengaruh dosa dalam hidup kita. Saya ulang. Allah mau meminimalisir supaya kita tidak terpengaruh dosa dalam hidup kita. Kalau udah sakit apa? Tidak bisa bikin apa-apa. Saudara, yang suka minum-minum karena sakit, jangan minum ya. Dulu waktu dia masih dengar khotbah, pendeta yang ngomong di mimbar, jangan minum-minum. Dia gak peduli saudara, karena nanti dokter yang bilang, tapi karena sakit, apalagi itu hanya dokter, kalau minum mati loh. Halo? Itu dong saudara. Dulu bilang, setelah sakit dokter, jangan merokok ya saudara. Kenapa ujian datang? Karena Tuhan sayang kita, gak terjerumus. Amin. Amin. Tuhan sayang kita.
Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Supaya kita apa? Berhenti berbuat dosa. Kalau sakit udah pasti nggak keluar dan nggak ada lagi peristiwa pulang malam. Saudara sakit kalau sudah perlamen, saudara nggak bisa saudara ngejojing lagi di night club. Udah nggak bisa saudara ya. Daripada saudara Tuhan sakit hati, lebih baik Tuhan lihat kamu gini. Sekalipun ini konteks ya, sakit karena menderita, sakit karena masalah, sakit karena kesalahan sendiri. Karena ada juga sakit nggak perlu salah, nggak perlu ini, Tuhan izinkan sakit. Ya, ini konteksnya. Penderitaan datang supaya kita diminimalisir untuk tidak terjerumus dalam dosa. Karena tidak ada orang yang tidak berdosa. Semua orang bisa punya salah. Tapi Tuhan selalu menjaga supaya kita yang menjadi anak Tuhan terjaga dari pelanggaran-pelanggaran ini. Yang ketiga, jadi ini kedua kan upahnya. Yang ketiga, ayat yang kedua. Kenapa kita begitu? Ayat 3, bagian yang ketiga ayat 2. Supaya apa? Waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi apa? Menurut kehendak Allah. Alkitab bahasa Inggris King James bilang itu bukan keinginan manusia, tapi itu the lust of man, nafsu manusia. Sebenarnya ini ada hubungannya ayat 2 dan ayat 3. Karena nafsu selalu berhubungan dengan dosa. Tetapi saya mau beritahu saudara, nafsu inilah yang kalau ada ujian Tuhan kendalikan. Nafsu kita terkendali saudara. Saudara pikir hal-hal yang tidak perlu menyakitin orang, tidak merugikan orang, tidak pernah, selama kita nggak nyakitin orang, nggak berbuat salah sama orang, itu berarti kita tidak pernah ada dosa. Bukan. Saudara dengar ya, kadang kita kadang salah kita, dosa kita itu ada hubungannya bukan karena kita nyinggung orang, tapi karena ada sesuatu nafsu yang kita biarkan dia merajalela dalam hidup kita. Saudara. Makanya buah roh bilang apa? Upah buah roh. Dari 9 buah roh adalah sukacita. Sukacita bukan kesenangan dan bukan bahagia loh. Kalau senang itu persoalan daging. Kalau kau sehat engkau pasti senang. Kalau bahagia biar kita sakit tapi rumah tangga bagus, anak-anak, cucu hebat, kita bisa bahagia. Bahagia boleh ada sekalipun kesenangan tidak ada. Tapi sukacita, biar kita sakit, biar kita dikecewakan, hati kita harus penuh sukacita. Gitu urutannya. Makanya Bapak Ibu Saudara, kadangkala saya kalau jelaskan urutan ini, orang kalau kita punya kesenangan itu hubungan dengan hawa nafsu, dengan nafsu-nafsu. Contoh, kalau engkau sakit yang terhalang adalah kesenanganmu. Misalnya kesenangan belanjamu. Halo? Sederhana ini, sederhana ulasannya. Karena Anda sakit, akhirnya saudara yang punya kebiasaan belanja ke mall nggak bisa ke mall. Belanja tuh nafsu. Sudah diuji saudara. Dari semua pakaian yang kita beli di toko, cuman 10% yang kita bisa pakai. Bahkan ada yang tahun lalu belum dipakai sampai hari ini, bukan? Contoh. Padahal itu salah satu pengendalian nafsu yang sederhana. Siapa yang kau rugikan? Uang-uang kita. Haleluya. Ada orang dibilang, kamu jangan merokok. Emang kenapa? Uang-uang kamu, uang-uang saya. Nggak ada orang lain yang kita rugikan. Tapi nafsu yang dari dalam kita ini harus dikendalikan. Dengar dulu ini, dengar dulu. Jangan orang Kristen, jangan tek yang aman. Oh sudah aman, nggak ada yang saya sakitin. Semua saya hormati. Dengar, nafsumu masih merajalela. Ada banyak yang harus kita tekan. Waktu kita sakit, salah satu kesenangan kita yang menyangkut nafsu yang tertahan apa? Makan enak. Itu nafsu. Makanya kita diuji itu bukan hanya karena dari luar. Coba kita baca ayat Alkitab. Yakobus 1 ayat 13 dan 14.
Kenapa ujian datang? Masalah. Kadang untuk menahan nafsu-nafsu ini. Sudah dapat? Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata apa? Pencobaan itu datang dari apa? Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Ingat ya. Panjang kalau saya mau jelasin. Jadi Allah sebenarnya di sini tidak mencobai. Di satu sisi Allah mencobai. Ya, Daud bilang, ujilah aku Tuhan. Dia minta, malah Allah yang cobain dia, uji dia. Tapi dalam tanda kutip persoalan cobain dari yang jahat. Udah, kita jangan bahas itu, kita sedang bahas topik lain. Dan ia sendiri, perhatikan nih, tidak mencobai siapapun. Tuhan gak pernah mencobai siapapun. Baca ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai sama-sama 2-3 oleh keinginannya sendiri, oleh nafsunya sendiri, karena ia diseret, dipikat olehnya. Oleh apa? Oleh keinginannya. Dia dipikat oleh nafsunya, dipikat oleh keinginannya. Kita nggak perlu dipikat oleh dunia, oleh dosa di luar, tapi kadang keinginan kita, nafsu kita yang memikat hidup kita. Dan puji Tuhan, Allah kadang memakai cara-cara Tuhan untuk menjaga nafsu kita. Dimulai dari nafsu, semua akan terjerumus untuk hal yang besar. Lihat, Allah kita Allah yang baik. Kalau Allah izinkan ada persoalan, sebenarnya Allah sedang menahan nafsumu jangan melonjak. Coba engkau lihat, waktu mungkin mungkin Anda dihina orang. Saudara, jangan langsung balas menghina. Emang siapa lo? Belum tentu kamu dan saya. Siapa lebih benar? Aduh, saudara, nggak usah gitu. Diam aja. Yang kita lakukan gini, Tuhan, ada apa Tuhan? Kenapa saya begini? Mungkin Tuhan sedang menekan nafsu sombongmu. Makanya Tuhan izinkan orang punya mulut hantam hidup saudara. Woi, terima kasih dong kalau ada orang ngejelekin kita di belakang. Supaya sombong kita gak melejit kayak kereta api. Benar. Dan orang-orang yang gak mau dapat hal itu, kadang kita menaruh kesombongan kita tinggi. Biasa aja. Gak apa-apa saudara. Sekalipun cuma Tuhan yang bisa hargain kita. Cuman Tuhan yang bisa hargain kita. Sudah cukup kalau banyak orang yang gak hargain kita. Tapi Alkitab bilang, kalau Tuhan hargain kita, maka sesama akan hargain kita. Bukan? Banyak loh, saudara. Jadi kita bersyukur. Supaya apa? Nafsu-nafsu kita, yang menjerumuskan kita, yang menyalahkan kita, tertahan. Satu waktu ada orang bertanya, belum lama budu 2 hari lalu, saudara. Pak, kalau kita bikin begini, itu salah satu untuk melakukan sesuatu, saudara. Saya cuma bilang begini, selama yang kita buat itu adalah bagi kemuliaan Tuhan, tujuan memuliakan Tuhan, maka segala sesuatu kita tidak akan pernah mencuri buat diri kita sendiri. Amin. Tapi waktu kita mulai sombong, mencuri, mulai ingin dipuji, jadi itu saudara. Haleluya. Jadi jangan cepat bereaksi waktu ada hal-hal buruk menimpa hidupan kita. Ayat yang terakhir. Belum, saudara. Jadi kehendak kita jangan, tetapi pakai apa? Kehendak Allah. Nahan supaya apa? Kehendak Allah yang muncul. Ini persoalan tahan dan menahan, saudara. Di bawah itu ada alat olahraga yang gimana ya? Apa namanya saya nggak tahu. Yang ada 2 pijakan, kalau diinjak 1 berdiri 1. Teng gitu, saudara. Apa namanya? Apa itu Kak? Nggak ada kasih itu? Nggak tahu saya namanya. Injak 1 nih. Ya kan supaya kaki kita kuat. Rumusnya gitu. Apa yang kamu injak 1 harus terangkat. Apa yang kamu angkat yang 1 harus injak. Injak ngangkat, injak ngangkat. Ada yang 1 harus kita angkat, ada yang harus kita injak. Ujian ini mendatangkan kita kemampuan untuk apa? Untuk menginjak nafsu kita dan membiarkan keinginan Allah. Keinginan Allah artinya firman Allah. Nafsu gak pernah jalan sama-sama dengan kehendak Allah. Kehendak Allah adalah firman Tuhan. Itu sebabnya kenapa Tuhan kasih kita persoalan
supaya kita apa? Menghargai dan mengedepankan kehendak Tuhan, mengedepankan firman Allah. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita. 2 Korintus 5 ayat 15 gak usah baca. Kristus mati bagi kita supaya kita hidup bagi Dia. Gak usah bagi kita, bagi Dia, bagi kehendak Allah, saudara. Oke, jadi kontras itu, saudara. Ada istilah itu mortification dan vivification, saudara. Udah gak perlu itu, sama aja itu. Injak, angkat, injak itu. Kehidupan kita di situ. Dan yang menjadi kontrol adalah persoalan-persoalan tentang kehidupan kita. Ayat terakhir, ayat 14. Oke, mari main musik ke depan. Oke. Ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Sama, kalau dianiaya, dinista, berbahagia sama, saya jelaskan di atas. Cuman berbahagia ini dalam bahasa asli itu makarios. Makarios itu cuman bukan hanya arti berbahagia tapi diberkati. Waktu Yesus khotbah di bukit tentang ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah itu makarios. Sama artinya. Juga punya arti diberkati. Jadi saudara kalau dapat nista, masalah, sebenarnya saudara sedang diberkati Tuhan. Bilang amin saudara. Haleluya. Oke, jadi saudara dihina, dicela, dinista, sebenarnya saudara diberkati. Karena itu rumus firman Tuhan. Biarin orang menceritakan kita di belakang, itu menandakan bahwa kita ada di depan katanya. Benar gak saudara? Haleluya. Puji Tuhan. Jadi jangan pernah ragu, apa istilahnya kalau orang gitu mah menjelek-jelekan kita, ngomong-ngomongin kita, berarti kita terkenal saudara. Amin. Mau terkenal? Bilang orang yang belum ngejek-ngejek, yang belum hina-hina, tapi gak usah diminta. Kita akan pasti dibela Tuhan selama kita berbakti. Ayat terakhir ya. Lihat, perhatikan. Udah saya baca belum? Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Kenapa berbahagia? Sebab roh kemuliaan, ini roh besar nih, roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Haleluya. Amin. Kalau kita dinista, satu, itu berarti ada roh Allah. Tapi saya mengambil arti yang begini. Kenapa kita bertahan waktu kita dinista, dianiaya, dicelah? Itu kekuatan bukan karena kita, tapi karena ada roh Allah dalam kehidupan kita. Jadi salah satu alat ukur untuk kita dapat melihat pekerjaan roh Allah dalam kita. Saudara bertahan sampai hari ini. Ada yang bertahan sampai hari dalam ujian-ujian kehidupan saudara. Itu sebenarnya ada kekuatan Allah yang sedang bekerja dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mundur, saudara tinggalin Tuhan, berarti saudara menunjukkan belum maksimal kekuatan roh Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Saudara harus lebih mencintai Tuhan. Bawa hidup saudara lebih dekat dengan Tuhan. Kenapa? Kejar bahagia dan sukacita itu. Tundukkan kepala kita. Haleluya. Tuhan gak pernah salah. Tuhan gak pernah membiarkan kita hidup di dalam kesukaran, kesulitan. Sekalipun dia tak pernah berjanji selalu ada hujan. Dia gak pernah berjanji tidak akan ada badai dalam kehidupan kita. Dia gak pernah janji hidupmu jalan di jalan yang aman, tenang, tak ada persoalan. Gak pernah dia janji. Yang dia janji adalah dia beserta saat ujian datang dalam hidup saudara. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
berdiri. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan mencintaimu. Alkitab bilang kemurahan yang dia berikan kepada kita, yang kita dapat dari dia, itu melebihi hidup kita. Jadi apapun yang kau alami di hidupmu, kemurahan Tuhan yang lebih besar dari semua itu. Nggak ada yang kita bisa banggakan. Engkau dapat ini, engkau dapat itu bagian dari bukti Allah memberikan kemurahan kepadamu. Tapi di sela-sela itu Tuhan izinkan ada masalah datang, supaya engkau jadi Kristen yang aktif. Jangan Kristen yang terbuai dengan kesenangan. Kristen yang terbuai dengan hal-hal yang indah yang kau jalani. Tuhan mau saudara engkau aktif. Daripada engkau dapat persoalan masalah karena Allah menahan dosamu, karena Allah menggap nafsu-nafsumu. Mending dari sekarang kau tunjukin bahwa kau setia sama Tuhan. Engkau sudah berperang dari sekarang menahan nafsumu yang berbuah kepada pelanggaran-pelanggaran yang besar. Tuhan baik dalam hidup kita. Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Makanya Daud bilang, Tuhan selidiki aku, uji aku. Engkau akan dapati aku setia kepadamu Tuhan. Beranikah kita bilang begitu seperti Daud bilang? Padahal kita tahu Daud punya pelanggaran yang besar. Harusnya dia mati dilempari batu. Tapi Daud menjadi prototipe perjanjian baru. Dia selamat karena anugerah Tuhan. Dia memunculkan hal baru, menjadi sosok pemuji penyembah yang gak pernah ditontonkan di perjanjian lama. Sampai hari ini kita bisa menyembah kepada Allah yang hidup karena anugerahnya yang besar buat kehidupan kita. Oh, katakan selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Haleluya. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. selidiki aku. Selidiki aku, Kami gak pernah takut untuk bilang, lihat hati, selidiki kami Tuhan. Lihat hati kami. apakah ku Karena supaya waktu kami salah, Engkau jangan lama-lama memperbaiki hidup kami Tuhan. Ini punggung kami. Jangan menahan lebih lama kami ada dalam kesalahan. Waktu Engkau dapati hati kami memberontak kepadamu, baharui hidup kami Tuhan. bersembunyi Terima kasih. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Berjuang sampai akhirnya.
Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Sekalipun ujian yang datang dalam kami seperti nyala api siksaan, kami tahu satu hal, waktu kami dalam pencobaan, Engkaulah yang berjalan bersama kami Tuhan. Waktu kami percaya Engkaulah yang memberi jalan keluar dalam kehidupan kami. Waktu kami hadapi ujian, persoalan, api siksaan sekalipun, kami tahu Tuhan yang meluputkan kami. Karena neraka bisa jadi surga waktu Tuhan ada di sana. Kesukaran yang begitu luar biasa akan menjadi mata air tenang. Badai kehidupan yang kami alami menjadi sebuah sepoi-sepoi tiupan angin yang menyukakan, menyegarkan hidupan kami. Tidak ada yang terlalu berat bagi Tuhan, karena Engkau Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, yang menolong kami orang percaya. Setiap telinga yang mendengar kebenaran Tuhan ini Engkau taruh di hati kami, supaya bila mana Engkau izinkan kami pun harus melewati persoalan-persoalan hidup, Engkau ingatkan kami bahwa kami gak pernah kebal dengan pencobaan. Dan status kami gak pernah menolong kami untuk terhindar dari masalah. Kaya miskin, berpangkat atau tidak, pendeta atau jemaat sama, maka kami sikapi hati kami menurut firman Allah, bahwa kami harus melihatnya bukan sebagai sesuatu yang heran dalam hidup kami. Dan kami harus mengakui bahwa Tuhan mengizinkan itu sebagai alat uji, alat tes supaya kami jauh dari ujian-ujian, cobaan-cobaan tuh bahwa kami pada jatuh dalam dosa. Bahkan Engkau mengkontrol kami terus supaya kami tidak mengumbar nafsu yang keliru dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya kami terus dalam kontrol Tuhan dan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami semua hari ini, lingkupi kami dengan kuasa kasih-Mu. Tapi kalau hari ini ada jemaat yang sedang dalam proses-proses kehidupan yang begitu berat, kami berdoa Tuhan turun tangan, bebaskan dalam nama Yesus. Kalau ada yang sakit Tuhan terus Tuhan bela dalam nama Yesus. Kami berdoa buat Pak Si Pahutar, tetap Tuhan tolong dia, berkati dia dalam proses penyembuhannya, berkati dalam nama Yesus. Ada Fania juga Tuhan tolong Tuhan, hari Senin nanti ada periode terakhir. Kami percaya hasilnya akan terus baik, hasilnya akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan lewat keluarga ini. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi siapapun yang sedang sakit hari ini yang tak tersebut namanya, lawat mereka dengan cinta kasih sayang Tuhan, pulihkan, sembuhkan, dan biar mereka boleh mendapatkan lawatan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir hari ini, Tuhan ulurkan tangan-Mu, lawat mereka, hadirkan mereka di hari yang akan datang. Kami cuma satu kerinduan kami, biar mereka diberkati sama seperti kami diberkati. Kami tidak akan pernah jenuh berdoa supaya mereka terus datang bersama-sama kami bergandengan tangan melayani Tuhan, memuliakan akan nama Tuhan, duduk bersama bertepuk tangan, memuji, menyenangkan akan hati-Mu Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, kalau mereka Tuhan sedang syarat dalam beban, Tuhan akan longgarkan semua itu biar mereka ada keleluasaan melangkah di rumah Tuhan. Terima kasih yang sudah ambil bagian melayani Tuhan hari ini. Berkati Tuhan WL, singer, pemain musik Tuhan, semualah membalaskan berkat berlimpah. Tamborin Tuhan, kolektan, aser Bapa di dalam Yesus. Bahkan juga multimedia Allah memberkati dengan cinta dan kasih sayang Tuhan. Semakin dalam urapan melayani Tuhan, semakin melayani dengan hati dan sungguh-sungguh. Berkati gereja kami, gereja sederhana ini, gereja kecil ini Tuhan. Tetapi kami rindu di sini ada pelayanan-pelayanan, ada pelayanan-pelayanan yang mendewasakan kami, yang mengerti kehendak-kehendak-Mu Tuhan. Dan jika Tuhan mempercayakan gereja ini Tuhan menulari banyak orang, tidak ada perkara yang mustahil. Jika Tuhan memakai gereja ini menjadi alat perpanjangan Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil yang terlalu sulit bagi Tuhan. Jika Tuhan menghendaki gereja ini menggeser patok kemah gereja ini Tuhan membesar, maka kami percaya tidak ada perkara yang mustahil. Kami cuman jongos-Mu, kami cuman pelayan-Mu Tuhan. Gak ada hak apa-apa bahkan kuasa dalam kami semua Bapa. Kami cuma memberi hati hidup kami untuk terus melayani Engkau dan pekerjaan-Mu. Segala puji hormat bagi Tuhan yang sudah memberkati kami sampai hari ini. Sebentar umat-umat Tuhan mau pulang serta di perjalanan nanti bahkan dengan selamat. Tuhan, kami percaya pertolongan Tuhan bersama kami. Jauh dekat yang berkendaraan, Tuhan pasti membela kami. Dan inilah ucapan syukur doa kami. Kami akhiri ibadah kami mengucap
mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami angkat tangan kami dan hati kami di hadapan Tuhan. Umat-umat Tuhan, pulang dan bawalah berkat anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan di dalam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita yang tetap setia, bertahan sampai akhir. Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha, haleluya. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu. Kami naikkan pujian yang terhingga. Tolongan-Mu dari wadah ini. Segala hormat hanya bagi nama-Mu. Muliakan nama-Mu Yesus tinggi. Ditinggikan nama-Mu. Ditinggikan nama-Mu Yesus agung. Diagungkan nama-Mu. Diagungkan nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Segala hormat pujian bagi-Mu yang berkuasa atas segalanya. Segala hormat pujian bagi-Mu Yesus Kristus Tuhan.